Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mereview berbagai macam kerajinan yang terbuat dari enceng gondok. Nah, sebelum saya mereview, kita mau tahu apa sih enceng gondok itu? Enceng gondok ini merupakan tanaman gulma yang tumbuh di perairan tenang, seperti di permukaan danau, sungai, ataupun perairan terbuka. Enceng gondok ini ditemukan pertama pada tahun 1824 oleh ilmuwan botani asal Jerman yang bernama Carl Friedrich Philipp von Martinus. Nah, enceng gondok ini termasuk spesies Eichhornia crassipes, itu nama latinnya ya. Enceng gondok dianggap sebagai merusak ekosistem budaya yang berdampak negatif. Apa aja sih dampak negatif enceng gondok ini? Nah, yang pertama itu evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu penguapan, jadi hilangnya air-air di perairan yang diserap oleh tanaman itu. Yang kedua itu turunnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam air karena terhalang oleh tanaman enceng gondok ini ya. Jadi berkurang juga oksigen yang ada di perairan. Selanjutnya, dampak negatif lainnya itu seperti berkurangnya nilai estetika di perairan. Karena dianggap merusak, enceng gondok ini harus dihilangkan. Cara menghilangkan enceng gondok ini yang pertama, bisa diangkut langsung secara massal, dikeluarkan dari perairan. Yang kedua itu ada juga menggunakan ikan predator. Jadi ikan pemakan tanaman ini. Ikan itu bernama grass crab atau ikan koan. Dari sisi negatif, kita ke sisi positifnya ya. Enceng gondok ini ada sisi positifnya juga teman-teman. Yang pertama, dia bisa dijadikan kertas. Terus bisa juga jadi biogas. Biogas bisa juga jadi kompos. Yang terakhir, dijadikan kerajinan tangan untuk mendekorasi rumah kita. Oke? Selanjutnya, kita akan mereview produk-produk apa aja sih yang digunakan untuk membuat enceng gondok kerajinan. Produk yang pertama terbuat dari enceng gondok saya perlihatkan adalah ini dia. Ini adalah placemat atau biasa dipakai taplak meja atau alas makan seperti ini ya. Ini murni terbuat dari enceng gondok dan dikombinasikan oleh benang-benang makram seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Jadi caranya itu memang dianyam melingkar seperti ini. Ini kalau diameternya 30, ada juga yang lebih besar. Sini kita lihat. Jadi cantik kan kalau kita pakai ini. Ya, ini placemat yang ada kombinasinya ya. Kita punya juga yang polos. Nah, yang polos itu seperti ini. Nah, ini murni terbuat semuanya. Ini dianyam mengikuti bentuk oval. Ada yang kecil, ada juga yang agak besar seperti ini. Oke. Terus ada juga yang berbentuk kotak. Selera orang beda-beda ya. Bentuk kotaknya seperti ini. Ini buat alas taplak, buat apa aja bisa. Dan dia tahan panas, jadi nggak mudah terbakar ya. Bisa dipakein panci panas nih, taruh sini, aman. Produk selanjutnya yang saya mau review adalah nih, keranjang-keranjang. Ibu-ibu yang suka taruh dekorasi di atas meja, ruang tamu. Ini bisa sebagai tempat toples. Kan udah mau lebaran nih, ayo mempercantik rumah pakai ini, cakep dong. Jadi toplesnya nggak berantakan. Kita simpen di atas ini bisa sampai muat 4-5 toples kecil-kecil ya. Ini tempat toples. Nah, ini ada juga keranjang serbaguna. Ini keranjang serbaguna, kita bisa simpan apa aja. Kalau yang putih-putih ini kombinasinya itu seagrass atau kita kenal sebagai rumput Jepang. Kalau nggak tahu rumput Jepang, tali raffia. Tali raffia berwarna putih, jadi dia agak keras dan agak kokoh buat diangkat. Selanjutnya ini ada kayak nampan enceng gondok. Kalau ini pakai talinya kepang juga dari enceng gondok. Kalau aku biasa pakai ini untuk wadah air mineral. Jadi air mineral kita bisa susun di sini, itu bisa muat sampai setengah dus air mineral dan hemat banget ya. Cakep pula ditaruh di atas meja. Selanjutnya kita lihat di sini, ini adalah kursi. Kursi ini dari enceng gondok juga. Dia ringan ya, tapi jangan salah, ini tuh kita bisa dudukin sampai 250 kilo. Isinya itu kayak bentuk-bentuk busa gitu Pak, jadi dia agak empuk.
dan aman untuk didudukin untuk orang-orang yang berbadan agak besar. Oke, review selanjutnya saya mau perlihatkan ini. Ini adalah keranjang serbaguna, kalau kita sebutin keranjang beranak, karena ada anaknya 4. Nih, seperti ini. Ini bagus banget digunakan untuk anak-anak yang biasa tempat pulpen, pensil, atau kosmetik. Jadi satu tempat ini bisa menampung banyak. Ini menghemat tempat banget ya, storage seperti itu. Oke, terus selanjutnya ini dia paling favorit, tempat tisu. Jadi kita cuma isi ulang tisu, kita beli aja yang besar-besar, kita cuma isi ulang. Ini pun dibuka, buka tutupnya seperti ini, dan ini sangat-sangat muat banyak ya. Kalau aku paling favorit pakai tempat tisu ini. Tuh, seperti ini kalau kita lihat. Ini tinggal diisi, ditutup. Terus kita bisa pakai keringat makan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang saya tempatin ini karpet berdiameter 120 cm. Ini terbuat dari enceng gondok juga. Jadi dia hanya melingkar seperti placemat tadi. Ini enak loh, didudukin empuk, nggak segeras kalau sigres itu ya. Oke, terakhir saya mau lihat ini yang paling saya suka. Ini dia cermin. Oke, cermin enceng gondok. Jadi dia luar ini full enceng gondok. Jadi kayak dipakein kawat seperti ini, kawat, terus belakangnya pakai cermin, ada pengganjalnya dan ada gantungannya. Nah, cermin ini diameternya 60 cm ya. Untuk keseluruhan, cerminnya sendiri berdiameter 30-35 cm. Ini bisa kita pakai buat ngaca, dekorasi ruang tamu, pasti cakep deh. Nah, ada juga yang bertanya, Kak, kok warnanya beda-beda ya enceng gondok ini? Oke, saya jelasin lagi satu ya. Kalau enceng gondok masih muda, dia akan berwarna agak keputihan seperti ini. Ini juga masih muda. Nah, artinya dia baru diangkat, proses jemurnya belum terlalu lama, tapi kering ya. Itu kita bisa pakai, udah bisa dibuat kerajinan. Kalau yang sudah agak tua, seperti karpet, tempat tisu. Nah, kalau ini setengah nih, enceng gondok setelah dianyam seperti ini kita pakai lagi furnis. Jadi lebih mengkilap warnanya. Tapi jangan khawatir, untuk penanganan barang-barang kerajinan enceng gondok ini ketika kotor ataupun apa, kita cukup melap basah. Kalau emang udah sangat kotor, kita boleh cuci, tapi kita jemur lagi di bawah terik matahari. Jadi warnanya akan kembali lagi. Kalau udah berusia tahunan kita pakai, kita cukup cat lagi pelitur. Jadi warnanya bisa baru kembali seperti itu ya. Oke? Sekian review kali ini tentang enceng gondok. Ketika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Semua kerajinan ini kita bisa dapatkan di link deskripsi video di bawah ini ya. Silahkan dicek teman-teman. Nah, untuk dukung video kami, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa ditekan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.